Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa Pagi Bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dari 1 Petrus pada pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Sekali lagi 1 Petrus pada pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Saya baca demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi saya bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, sebuah peringatan yang tegas yang disampaikan oleh Rasul Petrus agar supaya semua umat Tuhan waspada. Mereka yang tinggal hidup di akhir zaman. Kenapa dikatakan kuasailah dirimu? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab apabila saatnya tiba, segala sesuatu, kedatangan Yesus datang pada kali yang kedua itu tiba, maka segala sesuatu yang kita miliki menjadi tidak berarti. Semua yang kita rindukan, semua yang kita punyai, semua yang kita pertahankan dalam hidup ini, semuanya akan berakhir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, itu sebabnya diperingatkan oleh firman Allah. Kita sekarang ini hidup pada hari-hari terakhir. Nah, karena itulah kita mesti waspada. Tidak boleh kita terlalu sibuk sehingga kita lupa dengan jam-jam ibadah. Tidak boleh kita terlalu sibuk sehingga kita lupa dengan jam-jam doa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, diingatkan oleh firman Allah, kuasai diri. Jangan sampai kita terbawa arus dunia. Kuasai diri yang kelihatannya begitu menarik, kelihatannya begitu nikmat, kelihatannya begitu baik. Tetapi itu membawa kita jauh dari Tuhan. Kuasai diri. Apabila ada sesuatu yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan, ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita perbaiki jam-jam ibadah kita. Mari kita perbaiki jam-jam doa kita. Mari kita terus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Melalui doa, melalui pujian dan penyembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tidak melarang kita bekerja. Saya tidak melarang kita mencari nafkah. Saya tidak melarang apapun. Tetapi saya mengingatkan supaya jam-jam ibadah jangan sampai terlalaikan. Oleh karena kesibukan-kesibukan kita. Ingat, semua yang kita miliki menjadi tidak berarti. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mengapa di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9
berkata begini, sampai dengan 14. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Walaupun ada orang berkata bahwa, nah katanya Tuhan mau datang, tapi enggak datang-datang. Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janji. Waktu yang diberikan oleh Tuhan sekarang ini, saudara, mengapa Tuhan belum datang? Tuhan masih memberi kesempatan kepada umat manusia untuk sadar, agar kembali cepat kepada Tuhan. Jangan sampai terlambat. Tanda-tanda zaman kita melihat. Sekarang ini masa COVID-19. Saudara lihat. Saudara mau masuk mall harus pakai peduli lindungi. Peduli lindungi, kalau saudara tidak ada, saudara akan mengalami kesulitan masuk mall. Beberapa restoran juga harus pakai peduli lindungi, kalau enggak kita tidak bisa makan. Pada saatnya nanti saudara-saudara ini bukan lagi pakai di HP. Nanti semuanya akan dicap di dahi atau di tangan kita. Kalau enggak di dahi, di tangan. Tidak lagi di HP. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu sudah mulai nyata. Sebab ada beberapa orang yang mereka tidak lagi mau pakai HP. Kenapa? Karena suka lupa. Jadi pakai di dahi saja atau pakai di tangan saja supaya dengan mudah saja langsung bisa masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang mengatakannya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini keinginan Tuhan. Bapak Ibu, karena itu diingatkan kesudahan segala sesuatu ini sudah begitu dekat. Karena itu marilah kita menguasai diri kita. Jangan terus dibawa arus dunia, menjauh dari ibadah, menjauh dari doa. Tetapi justru kita berusaha agar supaya sebanyak mungkin kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Melalui pujian dan penyembahan kita. Melalui ibadah-ibadah kita, bangun terus hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, agar supaya saatnya tiba Yesus datang, kita sudah punya hubungan yang baik, yang akrab, sehingga kita bisa peka menangkap berita Tuhan. Karena ketika Yesus akan datang kembali, pasti ada berita yang akan disampaikan. Dikatakan ketika trompet Allah berbunyi, itu sebuah berita. Trompet itu melambangkan sebuah berita. Dan kalau kita tidak ada hubungan akrab dengan Tuhan, kita tidak akan bisa peka mendengar berita itu. Berita kedatangan Tuhan seperti mempelai pada waktu ditunggu oleh 10 anak darah. Mereka semua tertidur. Maka terdengarlah suara. Song-songlah mempelai, song-songlah mempelai. Karena mempelai itu sudah datang. Maka mereka bangun dari tidur. Ternyata 5 perawan bodoh, pelitanya mulai padam karena minyaknya habis. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kesempatan mencari Tuhan terbuka begitu lebar. Berita-berita firman Allah lewat online, lewat streaming, begitu banyak berseliweran di seluruh udara ini. Jadi tidak ada alasan tidak bisa dengar firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, lalu hari Minggu kita berusaha untuk datang ke rumah Tuhan. Raja Daud berkata, hatiku bergirang ketika orang mengatakan kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, datang ke rumah Tuhan adalah sebuah kesukaan. Bukan sebuah beban. Kalau kita datang ke rumah Tuhan menjadi sebuah beban,
menurut saya ini imannya tidak baik. Kita datang ke rumah Tuhan dengan sebuah kesukaan seperti Raja Daud. Aku bergirang ketika orang berkata kepadaku, Amin. Mari kita ke rumah Tuhan. Saudara, kuasailah diri kita. Kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Yesus akan datang pada kali yang kedua. Semua yang kita terus perjuangkan saat ini, untuk siapa semua itu? Akhirnya semua kita harus tinggalkan. Akhirnya sorga itu. Sampai Paulus berkata, aku tidak bisa membandingkannya. Seperti apa? Karena tidak ada kata-kata yang akan dipakai untuk membandingkan kemuliaan sorga ketika dia diangkat. Rohnya diangkat ke sorga. Dia bilang gak ada yang bisa untuk mengucapkan membandingkan sorga di bumi ini. Gak ada. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari jangan tertipu oleh iblis. Iblis terus menarik hati kita supaya jauh dari ibadah. Iblis terus menarik hati kita supaya jauh dari rumah Tuhan. Iblis terus mempengaruhi hati kita supaya kita sibuk cari nafkah. Itu tidak salah, tetapi bukan berarti menyita waktu ibadah kita. Harus kita atur dengan baik. Dikatakan di sini, ayat 10 dari 2 Petrus 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi dan segala apa yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nggak ada artinya lagi. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bumi akan terbakar. Kalau dulu pada zaman Nuh, bumi ditenggelamkan dengan air bah, semua habis. Tetapi di akhir zaman kita ini, bumi tidak akan lagi ditenggelamkan dengan air bah. Tetapi firman Allah berkata, akhir zaman, bumi akan dibakar dengan api yang turun dari surga. Kalau kita melihat lewat firman Tuhan Sodom dan Gomora, mungkin mereka tidak mengira bahwa akan ada api turun dari surga. Saudaraku, dan Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan dengan api yang turun dari surga. Tidak ada seorang pun yang terselamatkan, kecuali Lut sekeluarga, dibawa keluar oleh malaikat Tuhan, agar mereka tidak binasa bersama-sama dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Karena mereka orang percaya Tuhan. Demikian pada akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, firman Allah berkata mereka tidak akan masuk dalam penderitaan yang begitu berat di masa 3,5 tahun kekuasaan antikris. Tetapi orang-orang percaya yang menyembah dalam roh dan kebenaran akan diangkat oleh Tuhan.
Seperti Lut, mereka dihindarkan dari api yang turun dari surga. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ketika antikris akan menguasai dunia, maka gereja, orang percaya yang menyembah dalam roh dan kebenaran akan disingkirkan dulu oleh Allah di padang yang telah dibangun oleh Tuhan seperti Taman Firdaus. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, betapa kebenaran ini harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Harus mendarah daging. Seperti Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu harus menjadi makanan rohani kita. Supaya manusia rohani kita semakin teguh, semakin kuat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi firman Allah mengingatkan kita. Segala sesuatu akan hilang dan lenyap. Oleh karena itu, suratan Petrus tadi mengingatkan juga, kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Saudara-saudara sekalian, Anda dan saya mesti bisa mengatur waktu kita. Jangan terus kita terbawa arus kesibukan dunia. Tetapi kita mesti bisa menguasainya. Kita bisa atur. Jam ibadah kita ibadah. Cinta rumah Tuhan itu harus menggelora di dalam hati kita. Cinta rumah Tuhan itu harus mendidih seperti Daud. Aku bersuka cita ketika orang mengatakan kepadaku, mari ke rumah Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan di akhir zaman ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, di ayat 13 berkata, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Inilah pesan Tuhan pada kita semua di pagi hari ini, untuk mengingatkan kita sekalian, agar supaya benar-benar kita tidak terbuai dengan segala perkara yang indah di bumi ini. Jangan sampai kita terus waktu kita habiskan semuanya untuk mengejar perkara-perkara duniawi. Hingga waktu-waktu ibadah pun kita habiskan. Tapi firman Allah saya kembali bacakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita sudah dengar tadi bahwa semua akan musnah. Semua akan terbakar oleh api. Tidak ada sisa sedikit pun. Dan hal itu, kata firman, sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri. Saudara-saudara sekalian, terkadang saudaraku, oleh karena keasikannya kita dengan menikmati berbagai hal yang ada di dunia ini, kita lupa bahwa ini jam-jam kita mencari hadirat Tuhan. Jadilah tenang. Kenapa? Supaya kamu dapat berdoa. Kenapa ditekankan jadi tenang? Supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itulah membangun hubungan dengan Allah. Kenapa kita dianjurkan untuk berdoa membangun hubungan dengan Allah? Sekali lagi saya katakan, supaya kita peka. Peka dengan suara Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sudah umpamakan seperti 10 anak dara. Mereka menantikan kedatangan mempelai, tapi mereka semua tertidur. Ketika mempelai itu datang, maka terdengar suara, "Song-songlah mempelai, mempelai datang." 5 perawan bodoh tidak bisa ikut karena minyak mereka habis. 5 perawan bijaksana mereka menyiapkan minyak cadangan. Dan mereka bisa kembali mengisi pelita mereka, ikut mempelai, masuk di pesta mempelai. Tetapi 5 perawan bodoh ditinggal. Saatnya tiba Bapak Ibu, Tuhan tidak menunggu-nunggu lagi kita. Oleh karena itu Tuhan masih beri kesempatan. Kita baca tadi bahwa bukan karena Tuhan lalai, tidak. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan supaya jangan ada yang tertinggal. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu lalai menepati janjinya. Oh tidak, saudara. Tuhan tidak pernah lalai. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang mengatakannya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Jadi waktu diulur ini karena kesabaran Allah. Kenapa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Itu tujuan waktu yang diperpanjang oleh Tuhan. Tetapi sekarang firman Allah berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bumi akan hanguskan oleh Allah. Semua yang kita banggakan, semua yang kita andalkan, apakah itu rumah mewah, mobil mewah, harta kekayaan kita, semuanya akan ludes dengan api yang turun dari langit. Karena itu marilah konsentrasikan kita. Selama kita juga sibuk dengan mencari nafkah, mari waktu-waktu ibadah kita harus disiplin. Waktu ibadah kita datang ke rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Terakhir, ayat terakhir Efesus pasal 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini anjuran firman. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang-orang, untuk segala orang kudus. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa? Karena berdoa di dalam roh itu tidak bisa dihambat oleh siapapun. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa roh. Bahkan setan pun tidak mengerti bahasa roh. Karena kalau setan mengerti bahasa roh, itu artinya bukan lagi bahasa rahasia. Saya sudah khotbahkan itu tentang bahasa rahasia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa roh itulah bahasa rahasia. Sehingga kita berdoa, walaupun itu berdoa tentang perkara-perkara rahasia paling dalam hidup kita, tapi kita sampaikan kepada Allah dalam roh. Doa dalam roh. Maka biar ada teman di samping kita, mereka tidak mengerti. Istri kita tidak mengerti apa doa kita. Suami kita tidak mengerti apa doa kita. Anak kita tidak mengerti apa doa orang tuanya. Orang tua tidak mengerti apa yang didoakan anak. Kalau berdoa dalam bahasa roh, itu hanya pribadi kita dengan Allah. Yaitu roh kita dengan roh Allah. Akan menyatu, karena roh kita itu dari Allah juga asal. Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Marilah sekali lagi kuasai diri.
Ini peringatan Tuhan untuk kita semua. Kuasai diri, karena kesudahan segala sesuatu sudah begitu dekat. Ini peringatan Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Mari yang lemah bangkit. Jangan terus tinggal dalam kelemahan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jangan dibuai oleh perkara duniawi. Bapak Ibu sadar, tinggalkan. Datang kepada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selagi masih ada waktu, firman Allah berkata, ini waktu diberi oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau ada yang binasa. Tuhan ingin semua berbalik dan bertobat. Itu keinginan Tuhan. Mari kita arahkan keluarga-keluarga kita. Mari perhatikan anak-anak kita. Arahkan semua kepada Tuhan. Itu tugas kita sebagai orang tua. Supaya anak-anak kita semuanya ada di dalam Tuhan. Maka ketika Tuhan datang, segala sesuatu akan dimusnahkan. Maka kita akan meninggalkan dunia ini, terangkat dalam kemuliaan Allah yang besar. Menikmati tempat yang kudus yang disediakan oleh Allah. Dan di sanalah sukacita yang besar kita alami. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan ingatkan kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita kuasai diri. Maksudnya supaya jangan kita disibukkan terus oleh perkara duniawi. Itu tetap penting karena kita masih di dunia, kita masih butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh hal-hal yang lain. Tetapi jangan lupa waktu-waktu doa saudara. Waktu-waktu ibadah itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Doa Pagi Bersama. Doa Pagi Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda akses melalui grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.